Gawat, Presiden Jokowi bisa jatuh di tengah jalan. Luhut seperti menyindir Jokowi. Kalau pemimpin tidak memberi contoh corona, dampaknya ya seperti ini. Kasus melonjak. Apalagi hukum tidak adil. Sandiaga dan Atta berdesakan saat promosi wisata. Tapi hukum prokes hanya untuk Habib Rizik Syihab. Tak hanya itu, kasus korupsi Pinangki malah diberi potongan 6 tahun penjara. Wow. Menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024, diprediksi bakal terjadi beberapa hal yang mengejutkan. Pemerhati politik Rizal Ramli berpendapat setidaknya ada 5 kemungkinan yang bakal menjadi kejutan menjelang Pilpres. Ada 5 kemungkinan nanti timbulnya kejutan, kata Rizal saat menjadi pembicara program obrolan Bang Ruslan. Ia mengurai, kejutan pertama dimungkinkan ialah Joko Widodo tidak lagi jadi presiden di tahun 2024. Bisa saja Jokowi selesai sebelum 2024 selesai karena beberapa faktor, ujar Rizal. Misalnya, beberapa penyumbang bisa jatuhnya Jokowi di tengah jalan antara lain faktor ekonomi, investasi mandek, pertumbuhan ekonomi yang minus menyebabkan krisis. Di sisi lain, ialah penegakan hukum yang masih terdapat diskriminasi dan persoalan politik lain yang bisa menambah faktor menjatuhkan Jokowi di tengah pemerintahan. Kalau faktor-faktor itu terjadi, Jokowi harus hand out. Kalau tidak mundur, ya dimundurkan, pungkas Rizal. Di lain sisi, Luhut Binsar Panjaitan seperti menyindir Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan buka suara perihal lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan. Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers. Upaya peningkatan penggunaan PDN bidang alat kesehatan yang disiarkan secara virtual naiknya eksponensial dengan adanya masuk varian India ini. Ini supaya kita juga sama-sama kesempatan ini berkaca. Inilah kesalahan kita rame-rame, ujarnya. Menurut Luhut, pemerintah sudah berupaya keras meminta masyarakat untuk tetap di rumah alias tidak mudik pada masa Lebaran lalu. Namun, hal itu tidak terjadi. Kemarin, kita rame-rame mudik. Ya, ini sekarang buahnya, kata Luhut. Oleh karena itu, ex-kepala kantor staf presiden itu pun mengajak semua pihak, terutama para pemimpin, melakukan perenungan. Kalau dengar kata pemimpin, kita ingat kasus Jokowi berkerumun. Kalau kita sampai sebagai pemimpin tidak memberikan contoh ini, dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari, langsung ataupun tidak langsung, akibat kelakuan kita sendiri, ujar Luhut. Parahnya lagi, menyindir Presiden Jokowi, tapi malah Sandiaga Uno yang kena. Sandiaga Atta Halilintar berdesakan saat promosi wisata. Hukum prokes hanya berlaku untuk Habib Rizik Syihab. Tidak adil. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Halilintar mengunjungi desa wisata Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB, Minggu 13 Juni. Tiba di desa wisata, Sandiaga Uno dan Atta yang didampingi Bupati Bima, Indah Damayanti Putri, serta rombongan mendatangi lokasi Umalenge, salah satu situs sejarah yang terletak di puncak desa Maria. Kedatangan mereka pun disambut riuh para warga yang sudah menunggu, sehingga kerumunan yang besar pun tak dapat dihindarkan. Saat datang Sandiaga Uno, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun berdesakan dalam kerumunan tersebut. Menanggapi hal tersebut, netizen ramai berkomentar, "Selama bukan di Petamburan mah, aman," tulis Cuan Tastix. Jangan berkerumun katanya, tapi ya bikin kerumunan. Telek, tulis Yayang aja 7. Hukum prokes
hanya untuk Imam Besar Habib Rizik Syihab. Begitu ya? Miris. Semakin memamerkan arogansi kekuasaan dan kebijakan, sungguh ambigu. Apakah ini kerumunan yang dilindungi undang-undang, sindir, bujang senang? Dan parahnya, koruptor dipotong masa tahanannya. Apakah ini sinyal Jokowi dimundurkan? Punya balita jadi alasan hakim pangkas vonis Pinangki. Netizen ungkit kasus Angelina Sondag. Netizen ramai mengomentari pertimbangan hakim dalam mengurangi vonis ex-jaksa Pinangki Sinar Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Seperti ramai diberitakan, salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan vonis tersebut adalah karena Pinangki adalah ibu yang punya balita berusia 4 tahun. Bahwa terdakwa adalah ibu dari anaknya yang masih balita berusia 4 tahun. Layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Demikian isi kutipan putusan resmi pada Senin 14 Juni 2021 dilansir dari tempo.co. Lalu, bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan perilaku secara adil. Lanjutnya, netizen lantas memprotes vonis majelis banding dan mengungkit beberapa kasus korupsi lain yang melibatkan seseorang perempuan yang juga punya anak. Salah satu yang diungkit netizen adalah yakni nama Angelina Sondag yang divonis dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Pak Hakim, pasal berapa yang membedakan vonis laki-laki dengan perempuan? Ratu Atut, Angelina Sondag, sama-sama perempuan, mendapat vonis 10 dan 12 tahun, kata Koi Ari. Pinangki dari 10 tahun jadi 4 tahun. Mbak Anggi Angelina Sondag, juga wanita, ibu, anaknya banyak masih kecil-kecil. Waktu itu, suaminya meninggal pula. Tetap 12 tahun, tak ada pertimbangan apapun. Sungguh menyedihkan, kata Zara Zerid. Pemotongan hukuman 6 tahun oleh hakim dengan alasan Pinangki seorang wanita apa tidak mengada-ada. Apakah Angelina Sondag dan Siti Fadilah bukan wanita? Mengapa dibedakan? Kata Heri Suwondo. Dilansir dari CNN Indonesia, Anji divonis 10 tahun penjara, ditambah denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Saat divonis, Angelina Sondag juga memiliki anak yang masih balita bernama Keanu Masaid. Selain harus ditinggal ibunya, Keanu telah ditinggal mati ayahnya sejak masih bayi. Bagaimana menurut pendapat Anda?